Beda medis dengan dukun. Ayo, kenapa tidak boleh pakai dukun? Karena bersekutu dengan jin. Syaratnya baru bisa manjur pengobatan itu kalau penuhi persyaratan jin, baru bisa. Kalau tidak, sorry aja ya. Sama dengan bisnis dia. Apa kontra iblis? The Bluetooth device is ready to. The Bluetooth device is ready to pair. Oke. Apa tadi? Mantap juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mantap juga ya. Jadi kalau jin diminta bantuannya, dia meminta syarat. Apa syaratnya? Ya terserah dia. Apa yang dia mau, semakin patuh kita, semakin dia layani, semakin bandel enggak dilayani. Kalau enggak patuh, berarti kita harus nyembah dia. Mematuhi, taat. Sementara taat itu adalah milik, karena itu ibadah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Iblis makhluk kan, jin makhluk. Tidak boleh kalau bertentangan dengan perintah Allah. Tidak boleh. Sementara kalau kita meminta bantuan jin agar jin itu bisa berkhidmat dengan kita minta jasa-jasanya, harus pakai syarat. Tidak ada namanya makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis Cina sama itu. Tidak ada, kecuali Pak Prabowo dalam program menjadi capres kemarin ya. Itu kan rencana aja, tapi nggak ada kenyataannya kan. Yang namanya makan siang gratis itu ada enggak? Kira-kira? Hah? Coba aja tengok dulu, nanti ada. Nak prank loh. Ya, enggak mungkin. Dari mana uangnya? Ya kan? Utang aja banyak, ya. Enggak mungkin. Itu cuman prank. Ya. Coba kita tengok aja dulu. Kalau iya syukur, ya berarti jujur. Kalau enggak ya prank namanya, ya kan? Sama juga dengan 10 juta lapangan kerja, ya kan? Oke, ya mudah-mudahan kita mendapatkan dari Allah pemimpin yang bagus, ya kan, jujur, adil dan sebagainya. Kita doakan aja lah, berharap kepada Allah, karena Allah yang membola balik, ya kan. Ya Ahlussunnah kan harus memuliakan, ya memuliakan bagaimanapun keadaan. Apa tutorial pertama? Memilih guru. Kata Ibnu Sirin, al-ilmu wad-din falyanzur an man ta'khudhu dinakum. Ya. Ilmu itu adalah agama itu sendiri, maka perhatikan dari mana sumber ilmu. Kalau dari Ahlul Bidah, insyaallah kita dicetak jadi Ahlul Bidah. Kalau Ahlussunnah ada sumbernya, insyaallah kita menjadi Ahlussunnah. Ya begitu keadaannya. Ya jelas, tergantung si guru. Mengajarkan sunnah apa bid'ah dia nanti. Melenceng apa enggak melenceng. Nah, makanya pilih guru. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam mencontoh kepada rasulnya termulia di kalangan malaikat Jibril di sini ya, karena dia sebagai penyampai wahyu di kalangan malaikat. Rasul Allah di kalangan malaikat yang paling mulia, ya, menyampaikan wahyu, itu disuruh mengajari umat Islam, sahabat Rasulullah terutama. Beginilah caranya. Dicari yang mulia di kalangan manusia. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an?
Apa bunyinya? Bercerita dia radhiyallahu anhu ini. Apa katanya? Bainama nahnu an amiril mukminin, ya. An amiril mukminin, masih ingat? An amiril mukminin Umar ibn al-Khattab aidan, ya. Mana dia, ya? Barakallahu fiik. Kok ada yang hilang, ya? Ya. Al-Islam an tashhada. Ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Artinya bainama, tak kala kami duduk-duduk di sisi Rasulullah pada satu hari, zata yaum, ketika ada satu hari, ya. Iztala alaina rajulun syadid. Jadi ada seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, pakaiannya sangat putih. Ketika seorang laki-laki muncul di hadapan kami, laki-laki itu sangat putih bajunya, terus syadidus sawadi sya'ar, apa lagi? Sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safari. Ya, la yura alaihi asaris safari. Apa artinya? La yura, tidak kelihatan atas laki-laki tadi asarus safari. Asar daripada bekas-bekas safar nggak ada. Jadi seorang yang mencari ilmu, mencari guru, berguru untuk belajar, ya, orangnya harus apa tadi? Bersih pakaiannya, rambutnya hitam. Berarti orangnya masih muda, ya. Masih usia-usia, sangat kuat ingatannya. Kalau rambut hitam kan orang muda, nggak mungkin kakek-kakek itu, ya. Jadi belajar itu tutorialnya bersih satu, yang kedua muda. Kekuatannya kekuatan ingatannya masih kuat, masih muda belia nih. Orang hitam, sangat hitam, ya. Rambut, ya, hitam rambut boleh. Itu menandakan orangnya masih segar bugar, masih kuat ingatannya. Terus wala ya'rifuhu minna ahadun. Apa artinya? Dan tidak ada ya'rifuhu, mengenal dia seorang pun di antara kami. Seorang pun tidak ada yang mengenal siapa dia itu, yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, yang tidak ada bekas-bekas safar. Kalau zaman sekarang apa ini orang kaya raya mungkin, ya. Ya, tidak ada bekas safar, berarti pakai apa dia? Pakai Lexus, ya. Alphard atau Lexus? Mana yang mahal, Alphard sama Lexus? Lexus itu 3,4, 3,5 miliar. Kalau Alphard mungkin bisa 2,5 atau 1,5. Ya, 1 miliar paling murah, ya, yang second. Ya. Oke, jadi orang ini walaupun dia perjalanan jauh tapi nggak nampak, ya. Orang bermobil lah. Kalau orang jalan kaki pakai onta, ya masih berdebu dia, ya kan? Nah, ini orangnya full fresh, ya, fresh. Masih vulgar, ya? Enggak. Ya. Oke. Jadi beginilah tata tutorial cara belajar, ya. Orangnya nggak dikenal dia, berarti orangnya orang dari jauh, ya kan? Bukan dekat perjalanan mencari ilmu nih, jauh-jauh sampai orang nggak mengenal dia. Nah, begitulah saking pentingnya belajar itu, walaupun jauh kita tetap ditempuh tutorial belajar. Dan dicontohkan oleh Allah kepada malaikat yang pura-pura jadi murid, ya kan? Ya, begitulah contohnya cara belajar. Udah berapa itu? Yang pertama, laki-laki yang masih muda, masih fresh,
kemudian perjalanannya jauh, tidak ada yang dikenal, tidak ada yang mengenal dia, tidak pula yang kenal. Ya, sampai dia duduk. Kemudian gimana setelah itu? Fa hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya tutorial yang keempat, kelima nih. Apa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Apa artinya ini? Ya, seorang yang belajar itu mendekat saking dekatnya gimana? Lutut sama lutut beradu ya. Lutut Nabi dengan lutut Jibril sama lutut Nabi itu beradu dia. Asnada, disandarkan lututnya ke lututnya. Ya, fa asnada rukbatayhi, lututnya malaikat Jibril alaihissalam kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, berarti saking dekat. Begitu seharusnya. Kalau ini masih jauh nih ya. Masih jauh. Tapi masih ya mulai mendekat lah. Mendekati ini. Nggak kayak di masjid-masjid sana, masjid awam, sambil menyandar, sambil merokok lagi, jauh-jauh lagi, ngantuk lagi, ya kan? Iya, ada di kampung-kampung dulu waktu kami masih kecil-kecil kampung ya. Di luar-luar dulu waktu di kampung, ya kan? Sambil merokok, sambil ngantuk, sambil batu-batu, ya sambil separuh dengar separuh enggak kayak gitu caranya. Kalau yang diajarkan malaikat datang menghadap guru dekat-dekat, saking dekatnya lutut beradu. Terus apa lagi? Caranya lagi? Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhihi. Wa wada'a kaffayhi, ini tutorial yang ke selanjutnya. Sudah lutut beradu lutut. Apa lagi? Tangannya di atas paha, kayak anak TK dulu. Tangan di paha, hari itu ada duduk yang rapi, tangan di paha, begitu. Itu dari malaikat ya. Tutorial dari malaikat, pelajaran TK lagi. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhihi. Jadi letakkan tangan itu. Jadi tangannya nggak liar dia, diatur di atas paha dia. Kemudian meletakkan telapak tangannya di atas pahanya, fakhidai artinya dua paha. Dua telapak tangannya ditaruh di atas pahanya. Itu duduk yang rapi kata ibu TK, ya kan? Tangan di paha. Ini dia contohnya. Tutorial belajar malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian apa lagi? Siapa yang aktif di sini bertanya? Murid apa guru sini? Kalau yang dicontohkan malaikat. Murid. Nah, jadi orang datang itu ada maksud lah. Apa yang mau ditanya itu jelas. Tidak boleh CBSA. Kalau zaman dulu CBSA catat buku sampai habis atau duduk dengar pulang. Nah, kayak gitu harusnya. Harus punya konsep. Mau pergi ke sana itu kayak Abdul pergi ke Jawa nanti insya Allah. Bagaimana cerita? 23 sekarang nih. Dapat 10. Belum pengumumannya tadi. Kan 23. Pengumumannya lama. Lama juga. Oke. Jadi begitu kita datang itu ke guru. Kalau yang efektifnya itu yang bagus idealnya, ya ada persiapan lah yang akan ditanya. Namanya penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu menuntut ilmu yang akan mau ditanyakan itu jelas, yang mau dituntut itu jelas apa ilmunya. Jadi disiapkan konsep. Ada dicontohkan oleh malaikat Jibril ini. Apa katanya? Ya Muhammad, kenal dia dengan nama Nabi, ya kan? Nama gurunya tahu dia, ya Muhammad. Jelas. Karena ini contoh saja kan. Sebenarnya malaikat Jibril itu mengajari sahabat sebenarnya, tapi dicontohkan begitu. Akhbirni, akhbirni, apa katanya? Ya, apa akhbirni artinya? Beritahu atau ajari saya. Ajarilah saya tentang Islam itu apa? Ya, belajar tentang agama ini, belajar syariat Allah ini Islam dulu pertama. Akhbirni anil Islam, tingkat yang paling rendah apa paling tinggi Islam nih? Rendah.
Paling rendah. Apa paling tingginya? Ihsan. Mantap. Yang nomor 2, iman. Dalilnya apa? Iman itu lebih tinggi daripada Islam. Yang pertama ini, kalau dalam ayatnya apa? Surat Al-Hujurat ayat 14. Apa bunyinya? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Udah sampai awalnya? Ya. Mulainya dari bawah ya kan, bukan dari belakang ya. Qalatil a'rabu amanna. Itu. Apa artinya itu? Berkata Arab Badui. Kalau sekarang yang Dubai lah ya. Qatar atau Emirat ya. Kuwait ya. Dulu Badui itu. Ya, Arab dusun itu. Arab terbelakang jauh dari kota Mekah. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi dilarang untuk berkata iman, tapi baru Islam, menandakan iman lebih tinggi dari Islam. Kenapa iman? Karena iman belum masuk ke hatimu. Kamu baru hanya Islam, bersaksi bahwa Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian baru sholat kamu, baru bayar zakat, baru puasa, baru haji, baru iman belum masuk. Iman itu nanti masuknya katanya. Setelah lama-lama belajar, lama-lama baru Islam, baru iman dia. Kalau sekarang ini baru masuk Islam. Jadi jangan ngaku iman. Nah, iman itu adalah tingkat lebih tinggi daripada Islam. Beda dengan Habib Bahar. Habib Bahar dalam YouTube-nya nampak saking onnya dalam pemahaman, dia bilang Islam itu lebih afdal daripada iman. On. Kenapa? Ada orang maling tuh dia beriman dia, percaya dia kepada maling, zina, juga narkoba, dia iman pula dia. Iman dia tuh bukan tak beriman, dia iman dia, tapi maling dia. Tapi kalau dia Islam, tunduk kepada Allah, ini ya. Itu kan lebih afdal Islam. Islam itu tunduk artinya. Kalau iman itu banyak orang maling masih beriman, dia percaya sama Allah, tapi maling juga, zina juga, dia beriman. Nah, berarti iman itu lebih rendah dari Islam. Ini pula katanya. Ya. Habis pula kata. Aduh. Kalau nantang apa dia mau deh, nantang berkelahi, diturutnya, diikutinya. Ditantang baca kitab, enggak datang deh. Ditantang dia mau berkelahi pakai pedang, mau dia, datang dia. Nah, itulah. Preman apa Habib nih katanya, kata si orang lain komentar ya kan. Ditantang baca kitab enggak nurut, ditantang berkelahi, dicarinya orang kemana-mana. Harusnya enggak kayak gitu kan. Ditantang baca kitab, ayo baca kitab kita, mana yang apa pengertiannya, betul apa enggak bahasa Arab bacaanmu nih, barisnya nih. Ini baru bisa nih. Ini enggak berkelahi baru didatanginya. Oke. Jadi apa lagi? Dia bertanya jelas apa yang ditanyakan itu tentang akhbirni anil Islam. Ajari aku tentang Islam. Maka Rasulullah sebagai guru ketika itu ya pura-pura jadi guru mengajari malaikat, mana bisa, malaikat dari lama, dari zaman Nabi Adam udah ada, nggak ngerti tentang Islam ini, cuman bertanya untuk mencontohkan Islam itu apa. Jadi nggak selalu orang yang bertanya itu adalah murid, kadang guru bertanya kepada murid, menguji seberapa jauh keilmuannya. Berapa ilmumu ditanya dulu, diuji dulu. Nah, orang menguji belum tentu nggak tahu. Kalau guru berarti dia ingin tahu seberapa jauh ilmunya, seberapa dalam ilmu seseorang. Diuji dengan pertanyaan. Nah, malaikat ini sebagai guru sebenarnya. Islam ini antas syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tuqimus shalah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Nah, dibilang pula sama malaikat itu sadaqta. Nah, ini bukan murid ini, guru nih, sadaqta, dibenarkan.
Maka heranlah sahabat tadi, fa'ajibnalah, kami sangat heran dengan yang bertanya ini. Dia yang bertanya, yas'aluh wa yusaddiquh. Dia pula yang benarkan, dia tanya, dia pula yang benarkan, berarti guru nih. Ya, luar biasa nih murid satu ini, kata sahabat ya. Fakhbirni 'anil iman. Nah, habis itu setelah itu apalagi bertanya tentang iman. Ini tingkatan Islam itu di bawah iman. Kalau iman lain ceritanya. Kalau iman antuk minabillahi wa malaikatihi, apa lagi? Wa kutubihi dulu. Wa rusulihi wal yaumil akhir. Oke? Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Nah, ini iman itu 6. Beriman kepada Allah, beriman sama malaikat, sama kitab, sama rasulnya, pada hari akhir, yaumil akhir, surga neraka, dan beriman juga kepada qada dan qadar. Terus tingkatan tertinggi lagi, qala sadaqta, masih dibilang lagi sadaqta, kamu benar. Ya, sebagai guru ya. Fakhbirni 'anil ihsan. Ihsan lagi, apa itu ihsan? Anta budal ka'an fa'in lam fa'in apa artinya? Engkau kepada Allah. Apa maksudnya ini? Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Artinya ilmu tentang Allah ini betul-betul sudah banyak pengetahuan kita, dan seolah-olah kita melihat Allah, seperti kitab Syama'ilul Muhammadiyah, ya kan? Seolah-olah engkau melihat Nabi di hadapanmu, saking detailnya tentang pengenalan tentang bagaimana ciri fisik dan seterusnya tentang Nabi. Nah, jadi seakan-akan engkau melihat Nabi, saking jelas detailnya tentang pemberitaan